المرسلين والأولياء الصالحين ثم إلى جميع الخلفاء الراشدين محمد عثمان وإلى قطب الرحمن والبسمة سلطان الله وإلى أمرين شعب القادر جلال رضا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khudh lan ngalapo sapa sira azada ing sangu tingkae ngalap sangu mang kamilan hali sempurna. Fa innas safara krana satuhune lunga fil akhirati ing dalem akhirat iku ba'idun iku adoh. Ai fi ghayati ta'abi tegese ing dalem kathoke payah. Wa haffif lan ngentengaken sapa sira alhimla ing gawan bikas lilhai kalawan den waca kasrohai ai mahmulaka tegese ing gawan sira minad dunya saking dunya. Fa innal aqabata krana satuhune li annal aqabata krana satuhune munggah dalan li annal aqabata krana satuhune munggah dalan sempit ing dalem gunung. Fa innal aqabata krana satuhune munggah dalan sempit ing dalem gunung iku kaudun iku angel bi fathil kafi kelawan maca fathah kafi wa dhammil hamzati lan maca dhammah ka maca dhammah hamzai kaudun. Ai fa inna tulu'a aqabatil jabali satuhune munggah dalan sempit ing dalem gunung sabun iku angel. Fa inna umurul akhirati mongko satuhune pira-pira perkarane akhirat iku syabihatun iku den serupaaken bil bahri kelawan segara al amiki kang jero wa bisafari lan kelawan lunga al baidi kang adoh wabil aqobati lan kelawan dalan sempit al usbati kang angel likasratil ahwali krana akeh pira-pira pekiwuh likasratil ahwali krana akeh pira-pira pekiwuh wa akhlis lan ikhlas wa akhlis lan ngikhlasaken sapa sira wa akhlis lan ngikhlasaken sapa sira atau gawe ikhlas sapa sira padha
al amala ing amale fa innan naqida krana satuhune an-naqida krana satuhune adat kang nyelidiki ilmu tabira tegese wong kang milang-milang al mumayyiza kang bedaaken bainal hasani ing dalam antarane bagus wal qabihi lan ala wa huwa utawi naqid iku Allahu iku Allah taala halimuhur luhur sapa si Allah iku basirun iku dat kang mirsani ai muttali'un tegese dat kang ningali wa muraqibun lan kang nginjen-nginjen li jami'il ahwali maring sekabehe pira-pira tingkah qala dawu sapa Abu Sulaiman sapa Imam Abu Sulaiman Ad-Darani ya apa dawe Tuba utawi bejo gedhe liman iku tetep kaduwe wong tobat kang bagus lahu maring wong sing bagus apa khotwatun apa khotwah itu langkah apa khotwatun apa jangkai wahidatun kang siji fi umrihi ing dalem umure wong la yuridu kang ora ngarepaken sapa se wong biha kalawan khotwah illallah angin ing Allah taala halimuhu luhur sapa si Allah wa ma'khadhuhu utawi nggon pangalape dawuh iku qauluhu iku dawe Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adada khalqihi kelawan milang-milang makhluki Allah li Mu'adzin maring Mu'adz radhiyallahu anhu wa anna lan anna wa anna akhlisil amalah ad akhlis gawe ikhlas atau ngikhlasakenno sapa sira atau gawe ikhlas sapa sira al amala ing amal yujzika mongko nyukupi ka ing sira minhu saking amal apa al qalilu apa sedidik Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana dari Ar-Rubai. Ini kan makalah yang sebangsa 4. Yang pertama telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita berlanjut kepada yang kedua dari makalah-makalah yang jumlahnya ada 4.
Yang pertama yaitu ini diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi pernah bersabda li Abi Dzarrin Al-Ghifari, beliau pernah diberi suatu sabda oleh Nabi, sahabat Abu Dzarrin Al-Ghifari ini, tentang pentingnya membekali diri dalam kehidupan di dunia ini dengan 4 hal. Dan ini langsung Rasulullah yang bersabda kepada sahabat Abu Dzarrin Al-Ghifari. Apa yang disampaikan Nabi dalam sabdanya itu? Ya Aba Dzarrin jaddidis safinata. Wahai sahabatku Abi Dzarrin, jaddidis safinah. Perbaiki atau perbaharui as-safinah, perahumu diperbaiki agar perahunya diperbaiki, diperbaharui, direnovasi atau diteliti dengan baik dan direnovasi, diperbaharui. Fa innal bahra amiq, karena lautan yang akan kita lalui ini adalah sangat dalam. Apa maksudnya safinah di sini? Ai ahsinil niyata, perbaiki, perbaharui niat Anda. Artinya, jadi niatnya harus ditata terus. Karena niat itu ada di hati. Mahallun niat itu di hati. Sedangkan hati itu bahasa Arabnya qalbun. Qalbun itu gampang berbolak-balik dan berubah-ubah. Makanya ada doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Perbaharui niat itu maksudnya karena hati ini selalu berubah. Doa itu buktinya, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan beberapa hati, tsabbit, semoga Engkau ya Allah menetapkan qalbi, hatiku, ala dinika, ada pada agamamu. Jadi bermohon kepada Allah agar hati kita ini senantiasa tetap pada jalan yang benar, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa katabal Imamu Umarul Faruq ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, man khalasat niyatuhu kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Al-Imam Umar Al-Faruq ini pernah membuat surat kepada Imam Abi Musa al-Asy'ari. Apa isi suratnya? Man khalasat niyatuhu kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang bersih niatnya, benar serta baik niatnya, kafahu Allahu, maka Allah akan mencukupinya kepada orang yang bagus dan bersih niatnya itu,
ma bainahu wa bainan nas, apa yang ada di antara dirinya dengan apa yang ada di antara dirinya dengan antara manusia sekalian. Lah, orang yang niatnya baik, ikhlas. Karenanya kalau disuruh milih jadi orang baik dengan orang ikhlas itu milih yang mana? Orang baik kalau suruh pilih antara baik dengan ikhlas. Jangan dipilih kedua-duanya. Kalau pilih keduanya ya pilih kapti bagus. Kalau suruh milih salah satunya, Farhan umpamanya, antara jadi orang ikhlas dan orang baik, mana? Milih yang mana? Pilih yang mana? Kenapa ya tidak pilih yang baik? Karena baik belum tentu ikhlas. Tapi kalau ikhlas itu pasti baik. Makanya harus ditata niatnya. Niatnya yang baik. Karena ada saja orang berbuat baik itu ada niat yang lain. Contoh, Farhan berbuat baik kepada yang lain, kepada siapa umpamanya, kepada seseorang. Tetapi mungkin saja berbuat baiknya seorang Farhan kepada orang lain itu ada udang di balik peyek. Bisa. Ya kan? Paham? Bisa-bisa Farhan berbuat baik kepada Muhsin umpamanya. Tujuannya ternyata ada yang diincar di bawah, di sebalik itu. Bisa saja seperti itu. Tapi kalau orang ikhlas pasti baik. Itu? Nah, itulah. Makanya Sayyidina Umar Al-Faruq pernah mengirim surat kepada Imam Abu Musa Al-Asy'ari, man khalasat niyatu kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Isi suratnya itu orang yang ikhlas, orang yang bersih niatnya, maka kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Maka Allah akan memberikan kecukupan kepada orang yang ikhlas tadi apa-apa yang ada di antara dirinya dengan manusia. Karena apa? Karena sudah tidak karena orang, tidak karena selain Allah, hanya karena Allah saja semata. Maka Allah akan memberikan kecukupan dengan hal-hal yang lain di antara dirinya dengan manusia. Selama ini kan orang banyak melakukan sesuatu itu kan karena ingin dipuji oleh orang lain, yang kemudian disebut dengan riya. Berbuat baik pingin dipuji orang lain, berarti tidak ikhlas. Nah, kalau tidak ikhlas ini nanti Allah tidak akan memberikan kecukupan kepada orang itu di antara diri dengan manusia. Tapi kalau ikhlas karena Allah yang mengatur semuanya. Itu paham maksudnya, paham? Bisa dipahami ya? Manusia dalam berinteraksi sesama manusia ini kan banyak kebutuhan, banyak kepentingan dan keperluannya dalam muasyarah dengan sesama, serawungan dengan sesama manusia. Ini kan banyak hal yang diperlukan. Nah, kalau kalian memberi sesuatu ikhlas karena Allah, tidak ada tendensius apapun, maka kepentingan kalian dengan sesama manusia ini Allah yang akan memberikan kecukupan itu. Allah yang mengaturnya semua dan tidak akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di antara sesama manusia kalau ikhlas karena Allah. Kemudian jangan disalahkan, wah itu terlalu ikhlas. Allah begini, tidak bisa. Kalau ikhlas Allah yang menjaga. Allah yang menjaga semua
keikhlasan itu Allah yang menjaganya semua. Jadi bukan karena manusia. Kalau karena manusia, justru Allah nanti yang tidak akan memberikannya sesuatu yang dianggap tidak cukup di antara kalangan manusia dalam muasyarahnya. Ini paham ya? Paham. Jadi begitu maksudnya. Jangan khawatir kalau ikhlas karena Allah, pasti dijamin cukup, dijamin istimewa, dijamin beres di antara kalangan manusia. Paham? Seperti yang saya contohkan. Farhan berbuat sesuatu kepada Arfad, memberi sesuatu, tapi tidak ikhlas, ingin sesuatu di balik kebaikan itu, agar dipuji, agar didukung nanti untuk ingin meraih keinginannya. Farhan itu kan bukan karena Allah, tapi karena ingin didukung oleh Arfad, atau karena Arfad merasa iba, merasa terpanggil untuk menolongnya. Itu kan namanya tidak karena Allah. Tapi kalau dia hanya membantu atau memberi sesuatu kepada Arfad dengan tujuan ikhlas karena Allah, maka apa yang menjadi kebutuhan Farhan itu akan dicukupi oleh Allah, dipenuhi oleh Allah. Paham maksudnya? Apa yang perlu Farhan kepada Arfad, atau apa yang perlu di antara Arfad itu? Contoh, Arfad punya saudara yang Farhan menginginkan untuk menjadi seorang yang dibuat untuk kekasihnya, niat baiklah untuk dijadikan istri umpamanya. Jadi pendekatannya kepada Arfad memberi sesuatu, tidak karena Allah umpamanya. Nah ini bisa-bisa yang demikian ini tidak jadi apa yang menjadi keinginan Farhan. Tidak dipenuhi oleh Allah. Kenapa? Karena tidak karena Allah. Bolehlah Farhan menginginkan sesuatu apa yang ada di sekeliling Arfad. Tapi dalam membantu dan memberikannya, ingat harus karena Allah. Paham? Bagaimana caranya? Ya bagaimana caranya? Sekiranya tidak ada niatan karena Arfad, tapi karena Allah. Ikhlas karena Allah. Ya seperti kita sholat lah, kita sholat. Ya kan? Kita sholat masa karena siapapun? Karena siapa? Hanya karena Allah. Rugilah kita kalau sholat karena seorang teman, karena seorang atasannya, rugi kita. Bisa dipahami ya. Naik haji umpamanya, umroh, pingin dipuji oleh orang lain supaya dibilang dia orang yang hebat, selalu naik haji, selalu umroh. Nah, bisa-bisa orang lain ini akan benci ke kita karena tidak ikhlas dengan tujuan karena Allah. Itu kenapa kamu umroh toh? Ya supaya saya dinilai oleh tetangga itu orang yang hebat, orang yang ahli ibadah. Nah, tujuannya seperti itu. Apa akibatnya? Justru orang lain nanti manusia di sekelilingmu akan membencimu. Karena apa? Karena buah tidak ikhlas itu. Itu. Tapi kalau ikhlas, Allah yang mencukupkan, Allah yang memenuhi. Apa yang menjadi keinginan kalian? Apa yang menjadi kebutuhan kalian? Ikhlas karena Allah. Ingat ikhlas. Ikhlas itu penting sekali. Apalagi seorang santri harus ikhlas. Rugi kalau kita tidak ikhlas. Seperti tadi kita umroh saja ke Mekah, ke Madinah. Ini sekarang paling murah 30 juta atau 38 juta atau 40 lah per orang umpamanya.
38 juta. Kemudian tidak ikhlas, ingin dipuji. Apa jadinya? Tersita waktu, uang juga ludes, nanti di akhirat tidak dapat pahala. Tujuannya yang asli kan agar kita ini apa yang menjadi keinginan dikabul oleh Allah. Hajat-hajat kita senantiasa yang dimohonkan diijabah dan dikabul oleh Allah. Cita-citanya supaya juga terrealisasi dan diwujudkan oleh Allah cita-citanya. Malah sebaliknya kalau tidak ikhlas. Paham ya? Ini pentingnya ikhlas. Makanya dikatakan bahwa ikhlas itu adalah ruhul ibadah. Ruh, nyawa dari suatu ibadah. Nah, kalau sudah ruh ini bagaikan ikhlas dalam suatu ibadah, ruh dalam suatu jasad seseorang, nggak ada artinya kalau orang sudah tidak ada ruhnya. Setampan apapun orang itu, sehebat apapun orang itu, setinggi apapun jabatannya, kalau tidak berruh, tidak bisa. Apa gunanya? Wong sudah mati. Kalau orang dulu mendekatnya karena dia masih ada ruh, mendekat semuanya membantu, mau menemaninya di setiap tempat. Tapi ketika sudah tidak ada ruhnya, siapa mau menemani? Takut dong. Lah itulah ikhlas. Makanya kedudukan ikhlas dalam suatu ibadah tak ubahnya ruh dalam jasad. Ikhlas ditata, biasakan ikhlas. Biasakan ikhlas. Walaupun kamu ada keinginan di waktu itu. Ya seperti saya contohkan, Farhan ada keinginan dengan adiknya Arfan, ada keinginan. Farhan ada keinginan umpama. Nah, maka dalam memberi sesuatu ikhlas karena Allah, jangan karena itu. Gimana caranya? Ya bisa saja. Kenapa tidak? Ya diniati, saya tidak karena ingin dipuja supaya dapat didukung, enggak. Tapi saya niat memberi ini karena Allah, bisa saja. Ya kan hati kita yang tahu, orang lain enggak tahu. Makanya di sini diumpamakan jadidis safinata, perbarui serta tata dengan baiklah. Safinah niatmu itu fa innal bahra amin. Karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Wa kataba Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab ila Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Pernah juga berkirim surat Imam Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab. Jadi cucunya Sayyidina Umar bin Khattab. Cucunya Sayyidina Umar bin Khattab ini pernah menulis surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Isinya apa? I'lam ya Umar anna aunallahi lil abdi biqadri niyatih. Faman khalasat niyatuhu tamma aunullahi lahu. Wa man naqasat niyatuhu naqasa anhu aunullahi biqadri dzalik. Dalam isi suratnya itu begini, wahai Umar. Umar siapa berarti ini? Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini terkenal hebat. Beliau terkenal adil dalam memerintah sebagai khalifah. Pernah disurati oleh cucunya Sayyidina Umar bin Khattab, isinya begini. I'lam, ketahuilah ya Umar, anna aunallahi lil abdi, sesungguhnya
pertolongan Allah terhadap hambanya itu biqadri niyati, bergantung pada kadar niatnya seorang hamba itu. Faman khalasat niyatuhu, barang siapa yang ikhlas niatnya karena Allah, tamma aunullahi lahu, maka akan sempurna bantuan Allah, pertolongan Allah kepada seorang hamba itu. Tapi uman naqasat niyatuhu, jika niatnya kurang ikhlas, masih bercampur sesuatu, maka naqas anhu aunullahi, maka berkurang pulalah pertolongan Allah kepada hamba itu biqadri dzalika, menurut kadar kekurangan ikhlas yang kalian perbuat dari apa yang kalian lakukan. Lah ini bisa kita gambarkan bahwa kalau kita ikhlas karena Allah, apapun yang kita lakukan, maka pertolongan Allah ini sempurna kita terima. Apa yang menjadi kebutuhan kita untuk mendapatkan pertolongan Allah itulah sempurna. Sempurna. Kadang-kadang kita ini kan ragu, kadang-kadang kita ini juga tidak pas. Padahal Allah ini pasti membantu kita. Kita mohon kepada Allah pasti diterima, pasti dikabul, pasti diijabah oleh Allah. Tetapi kapan dan di mana serta bagaimana itu terserah Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Lah kita ini kadang-kadang kan sok mengatur Allah, kadang-kadang kita ini mau mengatur Allah kita ini kadang-kadang. Padahal enggak boleh seperti itu. Wong kita ini hamba Allah, kita ini makhluk Allah, kok yang ngatur kita? Ya harus Allah lah. Murnikan karena Allah niat kita, tujuan kita murnikan karena Allah, Allah akan memberikan kesempurnaan dalam membantu kita. Allah akan memberikan pertolongan yang sempurna akan kepentingan dan keperluan kita. Allah Maha tahu apa yang menjadi keinginan kita. Itulah. Baik, itu. Ini surat yang pernah ditulis oleh Imam Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab. Makanya jaddidis safinah, perbaharui niat kalian. Fa innal bahra amik, karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Laut kalau dalam itu ya sangat berbahaya dan rentan untuk terjadi sesuatu yang tak terduga serta tidak diinginkan kejadiannya. Seperti di laut samudra, di laut Pasifik itu kan dalam berlayar di situ sangat bahaya. Lautan Atlantik kan beda dengan hanya di Selat Madura ini. Laut ini kan tidak seberapa bahaya. Nah, maka niat ini tak ubahnya adalah safinah. Harus ditata betul niatnya. Kalau ditata betul niatnya, insya Allah ketika menghadapi badai, angin yang tidak sedikit, bahkan ombak yang menggunung sekalipun, ini kalau persiapannya matang dan memang
ditakdir oleh Allah akan selamat karena pertolongan Allah, maka hal yang tidak mustahil ini kita akan bisa melaluinya dengan baik. Ya tergantung niatnya. Selanjutnya adalah wa khudhiz zada kamilan fa innal safara fil akhirati ba'idun ay fi ghayati ta'ab wa khudhiz zada kamilan fa innas safara fil akhirati ba'idun. Ambillah atau bawalah azada, bekal kamilan yang sempurna. Fa inna safara fil akhirati ba'idun, karena perjalanan menuju akhirat itu adalah sangat ba'id, sangat jauh sekali. Ai fi ghayati ta'ab, yaitu sangat payah, pada puncak kepayahan. Begitu selanjutnya wa khafifil himlah, ringankan bawaan kita untuk dalam suatu perjalanan. Fa innal aqobata, karena sesungguhnya perjalanan menaiki jalan yang sempit dalam menaiki gunung itu ka'udun, sangat sulit sekali. Ini hal menarik. Dua hal ini. Pertama, bawalah bekal yang sempurna. Karena sesungguhnya perjalanan menuju akhirat itu sangat jauh. Yaitu maksudnya ba'id adalah fi ghayati ta'ab, yaitu pada puncak kepayahan. Lah, kita ini ada di dunia ini, tahu banyak orang yang hanya mengembara. Dalam hadis itu dikatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kun adalah engkau fid dunya, di dunia ini, ka'annaka, seolah-olah engkau itu gharibun, orang yang asing, orang yang hanya mengembara. Fa innas safara ba'id, karena perjalanan masih panjang, perjalanan masih jauh. Artinya dunia ini bukan tempat kita dalam masa depan kita, tetapi sesungguhnya adalah masa depan kita ada di akhirat. Itulah. Makanya ada di dunia ini, jangan jadikan di dunia ini sebagai tempat untuk tempat yang terakhir. Tapi dunia adalah lahan kita untuk berbuat baik, untuk bekal kita, sebagai bekal kita dalam menuju perjalanan akhirat. Paham ya? Makanya Nabi menyampaikan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Adalah engkau di dunia ini, tahu banyak orang yang hanya sekedar numpang lewat, sekedar mengembara. Yang kita tuju adalah akhirat. Sekarang kadang-kadang orang itu keliru memahami kehidupan ini. Dianggap dunia ini adalah tempat tinggal kita yang terakhir. Jangan. Dunia ini awal bagi kita untuk meraih amal yang ikhlas serta baik serta sempurna untuk menjadikan bekal kita nanti di akhirat. Makanya dikatakan hudizadah, bawalah bekal yang kamilan, bekal yang sempurna. Membawa bekal yang sesempurna mungkin.
Paham ya? Paham ya? Lah karena perjalanan kita masih panjang. Jadi umpama kita digambarkan dalam kehidupan ini kita akan menuju satu tempat yang jauh, tentu harus membawa bekal yang banyak dan sempurna. Maksudnya itu adalah apa yang kira-kira dalam perjalanan ini dibutuhkan apa dan itu ini harus kita persiapkan. Apalagi diumpamakan perjalanan ini menggunakan sebuah perahu. Harus dipersiapkan. Apa yang harus dibawa? Ya, dibawanya harus bahan pokok makan dan juga bahan yang akan kita persiapkan dalam kendaraan itu seperti bensin atau solar dan seterusnya, serta alat-alat untuk memperbaiki jika ada sedikit kerusakan dan seterusnya. Ini harus dipersiapkan. Makanya harus khudizada kamilan. Bawalah bekal yang cukup dan sempurna tentunya. Di dalam menghidupi dan dalam mengarungi perjalanan yang panjang ini. Paham ya? Paham ya? Ya seperti tadi yang disampaikan oleh baginda Nabi dalam sabdanya, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jangan berprasangka bahwa di dunia ini akan kita selamanya ada di dunia. Tidak. Tapi di dunia hanyalah mazra'ul akhir. Tempat kita untuk menanam kebaikan-kebaikan. Hal-hal yang baik dengan penuh ikhlas. Yang nantinya bisa kita petik, kita bisa menuainya untuk kepentingan akhirat kita. Jadi Allah Maha Bijak di dalam memberikan pahala kepada hambanya. Makanya di dunia ini taubahnya hanya mengembara. Taubahnya hanya mengembara saja. Seorang pengembara. Yang pengembara itu tentunya tidak akan lama. Karena bukan tujuan. Tujuan manusia ini nanti di akhir. Yaitu di surga Jannatun Na'im bagi mereka yang beruntung. Dan na'udzubillah, semoga kita dijauhkan bagi mereka yang tidak memanfaatkan di dunia ini untuk beramal baik, masa depannya akan ada di neraka. Na'udzubillahi min. Allah Maha Bijak. Sekalipun sebentar, tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 261 itu dikatakan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta bendanya itu fi sabilillah, yang dalam tujuan untuk membela agama Allah. Infaknya ini karena Allah, ikhlas karena Allah. Di jalan Allah, fi sabilillah, di jalan Allah. Artinya ikhlas karena Allah. Atau karena kepentingan-kepentingan terkait agama Allah. Diumpamakan bagaimana kamathali habbatin, bagaikan satu butir. Jadi amalnya hanya sedikit, satu butir, tapi sekalipun satu butir, karena ikhlasnya demi Allah atau di jalan Allah, maka ambatat, sekalipun satu butir ini akan tumbuh mi'atu habbah, akan tumbuh
fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Sab'a. Allah akan menumbuhkan dari satu butir itu menjadi 7 tangkai. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin, bagaikan satu biji ambatat sab'a sanabila, yang tumbuh 7 tangkai. Dari masing-masing tangkai itu fi kulli sumbulatin, di setiap tangkai itu mi'atu habba, akan tumbuh 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan pahala-pahala itu kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan maha mengetahui. Lah, dari ayat ini kawan, bahwa orang hidup ini di dunia kalau ikhlas karena Allah, sekalipun satu biji yang kita infakkan, tapi ikhlas karena Allah, maka satu biji ini akan tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai inilah dalam pertangkainya tumbuh 100 biji. Maka 100 biji per tangkai dikali 7 jadilah 700. Satu biji akan dilipat gandakan oleh Allah sampai ke 700. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah akan melipat gandakan jauh lebih dari itu bisa. Tapi liman yasha, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Tentunya mengukur keikhlasannya. Bisa saja orang menanam satu biji itu oleh Allah karena ikhlas jadi 700, atau lebih dari itu, nanam satu biji bisa jadi 7.000, bisa saja 1 miliar biji, bisa, bergantung pada kemurnian amal atau keikhlasan amalnya itu. Semakin ikhlas semakin banyak. Itulah. Ini bisa dipahami ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini jadi ilmu manfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa qarabatin lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih lana wa qarabatin lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqqihna wa faqqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana wa hafsil maqasidana واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا
صهي جسادنا ونور قلوبنا وارفع بارك علومنا ببركات الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عنهم